Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya. Oke teman-teman, ini sudah hari Senin dan sudah pukul 9 lewat teman-teman, yang dimana pasar saham sudah dibuka. Nah, di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang investasi saham ya teman-teman di aplikasi Ajaib teman-teman. Ini adalah salah satu review jujur saya teman-teman, tidak ada yang ditutup-tutupi. Namun sebelum lanjut, disclaimer ya teman-teman, di sini saya tidak memerintahkan atau tidak mengajak kalian untuk membeli saham-saham tertentu. Tujuan dari video ini adalah berbagi pengalaman, kemudian edukasi serta informasi teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi buat kalian semua. Oke, langsung aja ke intinya. Bisa kalian lihat di sini untuk aplikasi Ajaib saya, keterangan dari total investasinya itu ada sebesar 1.100.000 kurang lebihnya ya teman-teman. Kemudian 1.100.000 ini saya dapatkan dari mana? Oke, kita bisa klik bagian portofolio teman-teman. Nah, bisa kalian lihat untuk 1.100.000 itu berasal dari beberapa saham yang dimana sebagian saya dapatkan dari bonus, sebagian juga saya beli teman-teman. Nah, sekedar informasi bahwasannya di aplikasi Ajaib kita bisa mendapatkan bonus saham teman-teman, dengan cara kita mengajak teman untuk registrasi dengan menggunakan kode referral kita. Kemudian teman tersebut setelah berhasil melakukan registrasi, melakukan top up serta melakukan investasi saham atau pembelian saham. Setiap satu teman yang berhasil investasi, maka kita akan mendapatkan satu koin ajaib, dan satu koin tersebut bisa kita tukarkan ke satu lot saham teman-teman. Untuk saham yang akan kita dapatkan itu sistemnya acak ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan aja kalian bisa mendapatkan harga yang lumayan ya teman-teman untuk sahamnya. Oke, dari portofolio ini bisa kalian lihat ya teman-teman, untuk aneka tambang serta Bank Neo, yang dimana ini hasil saya beli ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas dua emiten saja atau dua saham. Di sini sudah kelihatan untuk datanya. Bagi aneka tambang itu sudah minus 64.000, kemudian Bank Neo sudah minus 15.000. Video ini dibuat pada tanggal 27 Juni hari Senin teman-teman, dan saya sendiri juga nggak tahu ya teman-teman, ini kedepannya saham ini bakal naik ataupun lebih dalam lagi ya, saya juga tidak tahu. Kenapa untuk aneka tambang ini saya dapat minus? Ya karena memang saya beli di saat harganya itu lagi di atas. Untuk tanggal Juni, 7 Juni maksud saya, itu satu lot ya teman-teman, saya beli dengan harga 2.470 untuk per lembarnya. Kalau satu lot itu berarti 100 lembar, tinggal kalikan saja 2.470 dikali 100 jadi 247.000. Kemudian setelah saya beli memang agak naik sedikit ya teman-teman, kemudian turun lagi sampai di angka 1.900-an. Kemudian saya nyicil lagi teman-teman satu lot lagi. Ternyata setelah saya membeli satu lot ini di tanggal 24 Juni, selang 3 harian ya teman-teman, itu sudah turun lagi, yang dimana sekarang harganya 1.910. Jadi jumlah totalnya itu return saya mendapatkan minus 14% dengan kerugian 64.000 atau minusnya teman-teman. Kemudian kita balik ke Bank Neo ya. Kita bisa cek di Bank Neo. Waktu saya beli itu di tanggal 7 dengan jumlah satu lot, jadi saat per lembar itu 1.270. Karena untuk saham itu kan kita harus beli satu lot itu 100 lembar, tinggal kita kalikan saja menjadi 127. Dan sekarang untuk Bank Neo harganya sedang 1.130. Berarti untuk persentase returnnya itu minus 11%, serta untuk minus dari kerugiannya itu 14.000. Nah, apakah ini sudah dibilang rugi gitu? Jawabannya tidak teman-teman. Kenapa saya bilang tidak? Karena memang di sini posisinya masih masuk dalam portofolio, belum saya jual. Ini minus 64.000 serta 14.000 itu kalau seandainya saham tersebut saya jual sekarang. Ini hari ini juga saya jual, kemudian hasil penjualannya macet atau berhasil, itu baru rugi.
Tapi kalau seandainya kita hold, kita tahan, mungkin sampai kita berharap saham tersebut naik ya teman-teman, ya berarti belum dikatakan rugi. Ini hanya datanya saja sedang minus. Nah terus gimana Bang kalau seandainya minusnya itu sampai dalam, bahkan misalnya bisa dibilang ruginya itu sampai dalam sekali? Ya itu dia, makanya dari awal itu sudah kita pikirkan ya teman-teman. Namanya saham itu harus mempunyai mental yang bagus teman-teman. Maksudnya mental supaya tidak cepat down ketika kita melihat saham yang kita investasikan itu sedang down ataupun turun. Ya kita tidak usah panik gitu. Kalau kita yakin percaya bahwa saham yang kita beli itu fundamentalnya bagus, ya sudah. Tapi ingat ya, bukan berarti saya bilang bahwa saham Antam ini bagus dan kedepannya bakal naik. Saya tidak bilang seperti itu. Ini saya berani investasi di saham Antam itu karena saya sendiri juga sudah siap menanggung resikonya teman. Nah kemudian untuk nilai persentase return bagian Antam ini kan 14%. Apakah dengan 14% itu harganya pasti minus 64.000? Ya, ini seumpama. Jawabannya juga tidak teman-teman. Kenapa bisa demikian? Ya karena memang modal ya yang saya investasikan itu tidak besar. Itu hanya satu lot saja teman-teman. Kalau seumpama ya, mungkin maaf untuk bagian Antam ini seumpama gitu, saya investasikannya mungkin 1000 lot atau 100 lot. Nah untuk persentase return ini walaupun 14%, pasti untuk jumlahnya itu berbeda karena modal yang kita tanamkan juga beda teman-teman. Semacam contoh, kalian investasi mungkin harganya 1 juta, ini mungkin ya ini contoh ya teman-teman, maksud saya ini 1 juta gitu, saya 100.000 dengan yang 100.000, ini seumpama gitu. Terus minusnya persentase returnnya itu 10% ya, seumpama minusnya tuh. Jadi kalau yang 1 juta, kalau minusnya 10%, berarti kerugiannya itu 100.000 ya teman-teman. Nah kalau yang 100.000 berarti minusnya yaitu 10.000. Walaupun persentase returnnya sama, tapi kalau modal yang kita namakan itu beda, maka jumlahnya pun akan beda. Begitupun sebaliknya kalau seandainya sedang profit atau untung. Bagi yang modalnya 100.000, kalau profitnya sedang persentase returnnya maksudnya 10%, ya berarti kita lagi untung 10.000. Kalau seandainya modalnya 1 juta berarti 100.000. Kalau seandainya modalnya 10 juta berarti 1 juta gitu. Jadi untuk persentase return itu jumlah rupiahnya tidak mungkin sama, itu tergantung dari modal yang kita tanamkan teman-teman. Nah kemudian kita bisa scroll sampai bawah, ini ada beberapa bonus saham yang saya dapatkan, walaupun di beberapa bonusnya ini sedang hijau teman-teman, sedang profit. Untuk bagian Bank Panin Dubai saya mendapatkan profit 25.000, kemudian Gosko 391 rupiah, kemudian untuk yang GTSI 2100 ya teman-teman, kemudian FRAN itu 2000. Ini kalau seandainya saya investasikannya itu modalnya gede, dengan jumlah profit 22% itu sudah pasti untungnya juga besar teman-teman. Cuma kan karena ini bonus, untuk bonus itu memang tidak bisa langsung kita jual, harus menunggu 30 hari. Saya terakhir mendapatkan bonus dari Bank Panin Dubai ini 3 Juni. Sekarang masih 27 Juni. Jadi kalau seandainya mau ngejual saham ini semuanya, kemungkinan nanti di tanggal 4 Juli baru saya bisa jual ya teman-teman. Nah informasi yang bisa diambil dari video yang saya buat itu, pertama, kita investasi saham itu tidak selamanya untung. Kedua, harus kuat mental ketika saham yang kita investasikan itu sedang turun. Jangan panik, jangan buru-buru dijual. Ya kita slow aja. Yang penting kita tahu bahwa fundamentalnya itu bagus. Ketiga, usahakan uang yang kita investasikan itu bukan bisa dibilang uang butuh ya teman-teman, atau uang yang dipakai buat sehari-hari gitu. Jadi kalau bisa bahasanya itu uang dingin lah, atau uang ya nggak kepake gitu. Itu bahasa kasarnya teman-teman. Karena kalau seandainya uang untuk sehari-hari, kita tidak tahu apakah saham tersebut bakal naik ataupun minus. Kalau seandainya pakai uang sehari-hari, kalau udah seperti ini gimana? Mau dijual rugi? Nggak dijual ya kita butuh gitu. Kemudian untuk investasi saham itu tidak selamanya untung teman-teman, pasti terkadang ada buntungnya juga. Dan sekian saja video dari saya tentang informasi saham yang saya beli di aplikasi Ajaib. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.